Rapat paripurna ke-14 masa sidang 3 DPRD Kutai Kartanegara dengan acara tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum praksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Wakil Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam masing-masing fraksi DPRD Kutai Kartanegara terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan. Secara umum, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memahami dan sependapat dengan substansi pemandangan umum yang telah disampaikan. Setelah penyampaian tanggapan per fraksi, tentunya selanjutnya secara detail akan dibahas lebih lanjut secara sistematis dan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD bagi perbaikan dokumen RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026. Pada rapat paripurna ke-13, masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari usulan Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya, pandangan umum fraksi tersebut disampaikan untuk mendapatkan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu, kepada yang terhormat Bupati Kutai Kartanegara atau yang mewakili, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap raperda tersebut. Substansi pemandangan umum yang telah disampaikan, adapun secara singkat dapat kami tanggapi per fraksi sebagai berikut. Fraksi Golkar, pandemi COVID-19 merupakan kondisi kejadian bencana non-alam yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga kondisi saat ini menjadi bagian pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Oleh karenanya, kondisi COVID-19 merupakan permasalahan global yang saat ini konsep penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 dalam pendekatan kesehatan dioptimalkan pada pelayanan berdasarkan standar dari WHO dan arahan Kementerian Kesehatan, dan dalam hal pemulihan dampak pandemi dalam pendekatan ekonomi dan sosial telah tertuang di dalam program-program prioritas, yakni terkait dengan penanganan kemiskinan, pengangguran, perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan, serta layanan publik berbasis IT. Selain daripada itu, jenis-jenis infrastruktur yang dibangun adalah tidak terlepas dari penguatan aksesibilitas kegiatan-kegiatan ekonomi dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik lagi ke depan. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menyatukan gerak seluruh komponen masyarakat adalah dengan memastikan bahwa pembangunan merupakan upaya strategis dalam pemecahan permasalahan yang dilaksanakan secara fokus dan gradual berdasarkan potensi yang dimiliki, baik dalam pendekatan potensi sumber daya manusia, aset, sumber daya alam, pengetahuan dan kewilayahan secara terpadu dalam skema sinergi dan harmoni dalam pencapaian target visi dan misi serta program pembangunan yang telah disusun. Dengan tahapan awal menempatkan landasan yang kuat baik dari sisi SDM maupun sumber daya lainnya adalah proses pembangunan Kutai Kartanegara yang lebih fokus, gradual dan berkelanjutan ke depan. Selanjutnya dari fraksi PAN, pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang prinsip yang harus kita tetapkan dalam komitmen pembangunan Kutai Kartanegara. Oleh karenanya, pemandangan umum fraksi PAN secara umum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian target program pembangunan prioritas 2021-2026 yang dimulai dari penguatan layanan berbasis IT, perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan BUMD bagi peningkatan PAD. Fraksi P3 PKS, pandemi COVID-19 menuntut kita untuk terus berpikir kreatif, inovatif dengan tindakan yang konkret. COVID-19 memaksa kita semua untuk dapat menyesuaikan sistem pelayanan dan interaksi pada masyarakat secara digital yang diiringi dengan sumber daya manusia aparatur yang mumpuni. Rancangan peraturan daerah dilakukan pembahasan dalam rapat komisi gabungan atau pansus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 78 ayat 1 menyatakan anggota panitia khusus penyusun pembentukan produk hukum daerah tidak boleh merangkap jabatan pada masa pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan
yaitu ayat 2, pembentukan produk hukum yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari peraturan daerah, peraturan DPRD, dan pansus. Untuk pembahasan berkaitan dengan masalah rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 nantinya akan dibahas melalui kegiatan konsenering, melalui kegiatan komisi. Ya, ya, komisi ya. Oke, nanti mungkin Pak Didik nanti akan membantu pada saat mungkin kegiatan masing-masing komisi berkoordinasi dengan SKPD yang terkait. Nanti ya mungkin wakil-wakil ketua nanti akan membantu dalam kegiatan tersebut. Setelah semuanya final, nanti baru disatukan untuk menjadi produk dari tanggapan DPR. Oke, setuju ya?